saya Gus Satria Barus dari kelas 95. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa itu dampak sosial informatika. Keamanan secara fisik dapat dianalogikan dengan perlindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi, atau negara dari ancaman kejahatan. Keamanan dapat dilakukan melalui objek fisik seperti dinding dan kunci. Data berasal dari kata Latin bahasa datum yang artinya fakta. Keterangan yang benar dan nyata dapat diobservasi dan dikumpulkan dari sumber data. Dalam bidang informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, suara atau audio, dan video. Data dapat direkam atau dimasukkan, disimpan, dan ditampilkan. Informasi adalah yang disampaikan oleh serangkaian representasi yang merupakan hasil pemrosesan data. Data dan informasi sering dipertukarkan artinya, tetapi sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Informasi memiliki sifat yang akurat, tepat, kontekstual, relevan, bertujuan, spesifik, dan dapat dikelola. 1. Kesehatan di dunia digital saat ini. Dengan makin banyaknya pengguna komputer dan internet, komputer menjadi tempat yang dapat digunakan untuk berbuat kejahatan. Banyak orang menjadi programmer yang digunakan untuk mengelola sistem dan menjaga keamanannya. Namun, ada juga orang yang belajar untuk meretas dan melakukan kejahatan di internet. Evolusi dari peretasan. Peretas adalah individu yang melakukan aktivitas peretasan, membobol sistem komputer, atau dengan sengaja melepaskan virus komputer untuk mencuri data pribadi, untuk mencuri uang, membobol rahasia perusahaan dan pemerintah yang berisi informasi sensitif. Padahal sebelumnya peretas adalah istilah dan yang positif. Evolusi dari peretas adalah era 1 tahun awal 1960-an dan 1970-an saat peretasan adalah istilah yang positif. Era 2 dari akhir 1970-an hingga akhir 1990-an ketika peretasan memiliki arti yang lebih negatif. Era 3 dari akhir 1990-an hingga saat ini dengan pertumbuhan web, e-commerce, smart dan smartphone, batas antara positif dan negatif menjadi kabur. Setiap era memiliki jenis peretasannya sendiri. Pada era tertentu muncul jenis peretasan yang berbeda. Ada yang dilakukan untuk aktivitas politik, menemukan celah keamanan, atau aktivitas lainnya. B. Beberapa perkakas peretas adalah 1. Virus. Virus adalah perangkat lunak yang menempel pada perangkat lunak lain. 2. Worm. Worm hidup dengan virus tetapi tidak perlu menempel ke program lain agar dapat berfungsi. 3. Farming. Farming adalah usaha untuk memikat pengguna internet untuk masuk ke situs web palsu di mana peretas akan mencuri data pribadi penggunanya. 4. Backdoor. Backdoor adalah perangkat lunak yang mampu untuk mendapatkan akses ke suatu sistem komputer atau peranti dengan melewati lapisan security normal. 5. Botnet. Botnet adalah akronim robot dan network. Botnet berbentuk sekelompok komputer atau perangkat lain di internet yang memiliki virus atau bagian dari malware yang dikendalikan oleh peretas melalui server pusat. 2. Kerawanan di dunia digital. Berbagai faktor berkontribusi kerawanan pada keamanan teknologi informasi, yaitu A. Kompleksitas yang melekat pada sistem komputer. B. Sejarah perkembangan internet dan web itu sendiri. C. Perangkat lunak dan sistem komunikasi di balik penggunaan telepon, web, sistem industri, dan peranti lainnya. D. Kecepatan pengembangan aplikasi baru. E. Faktor ekonomi, bisnis, dan politik. F. Sifat manusia. A. Kerawanan di sistem operasi. Salah satu bagian terpenting dari komputer adalah sistem operasi.
Perangkat lunak ini seperti napas pada manusia. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer hanyalah onggokan alat. B. Kerawanan di internet dimulai sebagai ARPANET, sebuah jaringan yang menghubungkan sejumlah universitas, perusahaan teknologi, dan instalasi pemerintah di Amerika. Pada tahun-tahun awal, internet digunakan sebagai media komunikasi teliti, jadi fokusnya pada akses terbuka, kemudahan penggunaannya, dan kemudahan berbagi informasi. Kerawanan pada sifat manusia dan Internet of Things. Faktor signifikan lain yang menyebabkan lemahnya keamanan adalah kecepatan inovasi dan keinginan orang akan hal baru yang diproduksi dengan cepat. B. Perkakas untuk melindungi data dan informasi. 1. Enkripsi. Enkripsi adalah alat keamanan yang sangat berharga untuk pengamanan data pada komunikasi data di jaringan komputer atau internet. Enkripsi adalah suatu metode yang mengodekan data sebelum dikirim melalui jaringan komputer. Dengan enkripsi, data yang menyebar dalam jaringan komputer atau dalam bentuk lainnya tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Metode ini membuat data menjadi lebih aman. 2. Antivirus. Merebaknya malware atau virus menyebabkan pengguna terasa terganggu kenyamanannya ketika bekerja dengan komputer dan takut ketika bertransaksi di internet. Perangkat lunak diantaranya adalah antivirus atau anti-malware. Perangkat lunak antivirus akan menjadi virus atau malware di komputer. 3. Aplikasi terpercaya. Saat ini, dengan merebaknya malware, sebagian besar produsen sistem informasi telah menambahkan fitur ke sistem informasi mereka. Sistem operasi ini memberi peringatan kepada pengguna bahwa seharusnya semua perangkat lunak di komputer atau perangkat seluler berasal dari pengembang asli yang bersertifikat. C. Meningkatkan keamanan informasi. Saat ini, dengan makin banyaknya kejahatan di internet karena aktivitas online, pengembang perangkat lunak ikut bertanggung jawab terhadap keamanan pengguna dengan mengembangkan fitur untuk keamanan informasi. Fitur tersebut adalah pada sistem operasi, browser, dan aplikasi. 1. Penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi. Salah satu fitur keamanan pada sistem operasi ialah fitur keamanan ada pada Windows 10. Windows 10 memiliki fitur Windows Security di mana fitur ini dapat digunakan untuk memproteksi peranti dan data yang ada pada komputer. Fitur Windows Security diantaranya seperti berikut. A. Virus and Threat Protection, perlindungan terhadap virus dan ancaman lain. Fitur perlindungan terhadap virus dinamakan Microsoft Defender Antivirus. B. Akun Protection, perlindungan akun, akses login dengan bermacam pilihan dan settings, termasuk menggunakan kunci dinamis tersedia pada Windows Security. C. Firewall and Network Protection, firewall dan perlindungan jaringan. Fitur ini memungkinkan pengguna mengelola setelan firewall dan memonitor kegiatan dan aktivitas yang terjadi pada jaringan dan koneksi internet. D. App Control and Browser, kontrol aplikasi dan browser. Fitur ini digunakan untuk mengatur Microsoft Defender Smart Screen yang digunakan untuk membantu melindungi peranti dari aplikasi file, situs, dan unduhan yang berpotensi berbahaya. Pengguna dapat mengatur perlindungan sesuai dengan kebutuhan. E. Device Security, keamanan peranti. Fitur ini digunakan untuk membantu melindungi perangkat dari serangan perangkat lunak berbahaya. F. Device Performance and Health, kinerja dan kesehatan perangkat. Fitur ini digunakan untuk menyajikan informasi tentang kesehatan kinerja perangkat dan menjaga perangkat tetap bersih dan mutakhir dengan versi terbaru Windows. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang dampak sosial informatika. Terima kasih.